Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Fitri Alfika, NIM 1914040072. Ananda berasal dari jurusan Tadris Matematika, yaitu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, pada video kali ini Anda akan menjelaskan cara menyelesaikan soal ujian tengah semester mata kuliah Matematika Diskrit, yang mana mata kuliah ini diampuh oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, selamat menyaksikan video penyelesaian ujian tengah semester pada kali ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal ujian tengah semester Matematika Diskrit. Yang soal yang pertama yaitu pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa yang mengambil kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Jadi, berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Nah, selamat menyaksikan video penyelesaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi penyelesaian soal nomor 1, di mana pada penyelesaian soal kita perlu diketahui. Di sini saya misalkan bahwa A1 dan A2, yang mana A1-nya yaitu himpunan siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, sedangkan A2-nya yaitu himpunan siswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Jadi A1 irisan A2 yaitu himpunan siswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut, baik itu mata kuliah kalkulus maupun mata kuliah matematika diskrit. Maka setelah kita pelajari bahwa rumus prinsip inklusi eksklusi gabungan dua himpunan, yaitu kita dapat membuat rumusnya. Jadi di sini dapat kita buat bahwa A1 gabungan A2 sama dengan A1 tambah A2 dikurang A1 irisan A2, yang mana A1-nya yaitu 343 siswa, sedangkan A2-nya yaitu 212, dan yang mengambil mata kuliah kalkulus dan matematika diskrit yaitu 188. Maka hasil dari ini yaitu 338. Jadi kesimpulannya, jadi ada sebanyak 338 siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja. Nah, bisa dilihat penyelesaiannya. Nah, itulah penyelesaian dari soal nomor 1. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu tentukan banyak bilangan bulat dari 1/1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Nah, itulah soal nomor 2, dan selamat menyaksikan pembahasannya tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian soal nomor 2, yang mana kita ketahui bahwa bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima dari 6 adalah 5, 7, dan 11. Jadi dapat kita misalkan bahwa A1 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000, yang mana 1000 ini adalah 1 sampai 1000 itu dari soal tadinya, yang mana habis dibagi 5. Sedangkan A2-nya adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. Begitu juga dengan A3. Adalah sifat bilangan dari 1000 yang habis 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. Maka N yaitu banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 adalah 1000. Nah,
Jadi dapat kita buat bahwa banyak A1 atau sama dengan banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, yaitu dapatkan hasilnya 200. Sedangkan A2-nya kita peroleh menjadi 142. Dan A3-nya yaitu kita peroleh menjadi 90. Karena kita ambil karena hasilnya berkoma, jadi kita bulatkan saja menjadi 90. Begitu juga dengan hasil yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu N dalam kurung A1, A2 banyak bilangan 1/1000 yang habis dibagi 5 dan 7, yaitu memperoleh hasil 28. Sedangkan N A1, A3 itu memperoleh hasil 18 dan A2, A3 memperoleh hasil 12. Dan selanjutnya untuk N A1, A2 dan A3 banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, 7 dan 11, maka akan memperoleh hasil 2. Jadi dapat kita tuliskan bahwa N A1, A2 dan A3 yang mana N dikurang N A1 dikurang N A2 dikurang N dalam kurung A3 ditambah N dalam kurung A1 A2 ditambah N dalam kurung A1 A3 ditambah N dalam kurung A2 A3 dikurang N A1 A2 dan A3. Kita masukkan angkanya sehingga memperoleh hasil 624. Jadi sebagai kesimpulannya, jadi banyak bilangan bulat 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6, yaitu 624 bilangan. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu tentukan banyak solusi bulat non negatif dari persamaan A plus B plus C plus D sama dengan 54, yang mana A-nya besar kecil dari 34, sedangkan C-nya kecil dari 44 dan D-nya kecil dari 37. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 3. Di sini saya memisalkan persamaan tersebut yaitu dengan tanda bintang agar lebih memudahkan untuk merincikan penyelesaian soal tersebut. Yang mana di sini kita ketahui bahwa N itu banyak solusi bulat dari persamaan tersebut, yaitu dilambangkan dengan bintang, dengan syarat A besar sama dari 0, B besar sama dari 0, A besar sama dari 0, dan besar sama dari 0. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 57 kombinasi per 54 kombinasi 3 kombinasi. Sehingga kita mendapatkan hasilnya 29.260. Nah, jadi selanjutnya kita beralih kepada P1, yaitu solusi dari persamaan tersebut yang mana A besar dari 34 sedangkan B besar sama dari 0, C besar sama dari 0 dan D besar sama dari 0. Sehingga kita dapatkan solusi dari persamaan tersebut yaitu 1771. Nah, yang kedua yaitu P2, solusi dari persamaan yang mana A besar sama dari 0, B besar sama dari 0, C besar sama dari 44, sedangkan D besar sama dari 0. Sehingga kita dapat memperoleh hasilnya yaitu kombinasi dari 13 per 10 permutasi 3
permutasi, yaitu maksudnya permutasi 286. Nah, selanjutnya yaitu untuk P3 atau solusi yang ketiga. Sama juga dengan solusi yang P1 dan P2-nya. Jadi dapat kita ketahui bahwa 20 permutasi per 17 13 sehingga kita dapatkan hasilnya. Nah, dari soal tersebut sudah ketahui solusi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa P1 dan P2 sama dengan solusi dari persamaan, yang mana tanda bintangnya persamaan dari soal tadi, yaitu A besar sama dari 34, sedangkan B besar sama dari 0, C besar sama dari 44, dan D besar sama dari 0. Jadi kita dapat peroleh solusinya yaitu NP1 P2. Bisa dilihat pada paparan atau penjabaran jawabannya. Nah, solusi tersebut tidak ada penyelesaian atau NP1 P2 sama dengan 0. Dengan cara yang sama diperoleh juga P1 dan P3-nya. Yang mana N dalam kurung P2 dan P3 sama dengan N P1 P2 P3 sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa banyaknya solusi bulat non-negatif dari persamaan tersebut adalah N P1 P2 P3 sama dengan N dikurang N P1 dikurang N dalam kurung P2 dikurang N dalam kurung P3 ditambah N dalam kurung P1 P2 ditambah N dalam kurung P1 P3 ditambah N P2 P3 ditambah N P1 P2 P3. Kita masukkan angkanya sehingga memperoleh hasil tersebut. Itulah penyelesaian dari soal nomor 3. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 4. Di sini tentukan deret Taylor dari yang pertama fx sama dengan 1/1x dan B yaitu fx 1/1 x pangkat 2. Jadi pembahasan selamat menyaksikan pembahasan soal nomor 4. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada penyelesaian soal nomor 4. Yang pertama yaitu kita selesaikan poin A dahulu. Fx sama dengan 1/1 kurang x. Fx 1/1 kurang x, sehingga dapat kita turunkan bahwa Fx sama dengan 1/1 kurang x memperoleh hasil yang mana x-nya kita ganti dengan 0 sehingga memperoleh hasil 1 dan f aksen x yaitu 1 per dalam kurung 1 kurang x pangkat 2 kita rubah x-nya menjadi 0 berarti f aksen 0 sehingga memperoleh hasil 1 dan untuk f2 aksen x memperoleh hasil 2, sedangkan F3 aksen X yaitu memperoleh hasil 2. Nah, bisa dilihat bahwa langkah-langkah penyelesaian dari deret Taylor tersebut. Jadi, sebagai kesimpulannya dapat kita ketahui bahwa deret Taylor dari Fx 1/1 kurang X sama dengan 1 plus X plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus dan seterusnya. Nah, inilah hasil dari deret Taylor Fx 1/1x. Yang kedua yaitu atau bagian B yaitu Fx sama dengan 1/1 dikurang X pangkat 2. Yang pertama kita
turunkan dahulu bahwa fx sama dengan 1 per 1 x pangkat 2, yang mana x tadinya kita ganti dengan 0, sehingga memperoleh hasil 1. Untuk f aksen x yaitu 1 per 1 dikurang x pangkat 2 dikuadratkan 2, sehingga memperoleh hasil 1. Dan F2 aksen X yaitu memperoleh hasil 2, dan F3 aksen X yaitu memperoleh hasil 2. Sehingga untuk bagian B dapat kita peroleh deret Taylornya yaitu 1 per 1 kurang X pangkat 2 sama dengan 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 4 plus seterusnya. Nah, itulah penyelesaian deret Taylor yang terdapat pada soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 5 yaitu tentukan barisan FPB dan barisan FPE dari yang A, PX sama dengan 2X plus E pangkat min X, sedangkan B-nya PX sama dengan 3 plus 3X plus 3X pangkat 2 plus 3X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, selamat menyaksikan untuk pembahasan soal nomor 5. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang soal nomor 5, yaitu yang pertama bagian A yaitu PX sama dengan 2X plus X pangkat min X, sehingga kita dapat persamaan di bawah ini, yaitu karena pangkatnya min X sehingga menjadi 2X plus 1 dikurang min X plus 2X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 5 per 5 faktorial, sehingga dapat diperoleh hasilnya dalam bentuk seperti ini karena dari soal yaitu min X, sehingga dapat diperoleh bahwa 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial dikurang 3 pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 4 dikurang 4 faktorial dikurang X 5 per 5 faktorial, sehingga dapat disimpulkan bahwa jadi barisan dari FPB yaitu fungsi pembangkit biasa di atas adalah yaitu dilambangkan dengan AN 1,1,1 per 2 faktorial, min 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, 1 min 1 per 5 faktorial. Nah, selanjutnya yaitu untuk bagian B, PX 3X plus 3X plus 3X pangkat 2 plus 3X pangkat 3 plus seterusnya. Jadi dapat kita selesaikan bahwa karena sudah memiliki angka 3 masing-masingnya, jadi angka 3 bisa kita keluarkan, sehingga dalam kurungnya tinggal yaitu X-nya 1, X plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus seterusnya, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 3 dalam kurung 1 per 1 plus X plus 2 faktorial X pangkat 2 per faktorial plus 3 X pangkat 3 per 3 faktorial plus X 4 faktorial X pangkat 4 per 4 faktorial plus 5 faktorial X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa barisan dari FPE atau fungsi pembangkit eksponensial di atas adalah 3,332 faktorial, 3 faktorial, 3 4 faktorial, dan 3 5 faktorial dan seterusnya. Nah, itulah penyelesaian dari soal nomor 5. Bisa dilihat langkah-langkahnya dalam menyelesaikan FPB maupun barisan FPE. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 6
tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan BN dalam kurung 0,0,0,1,1,1. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 6, saksikan video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 6, yaitu di sini sudah diketahui bahwa BN-nya yaitu 0,0,0,1,1,1. Jadi dapat kita selesaikan bahwa PX yaitu sigma tak hingga yang N-nya 0 N X pangkat N. Jadi 0 kita masukkan angka ini yaitu 0,1 plus 0 X plus 0 kali X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 plus X pangkat 5 plus X pangkat 6 dan seterusnya. Sehingga dapat kita peroleh hasilnya itu yang tinggal X pangkat 3. Ini udah habis. Berarti X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, X pangkat 6 dan seterusnya. Nah, jadi dapat kita keluarkan X pangkat 3-nya yaitu menjadi hasil 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga bagian terakhir adalah deret Taylor nomor 5 dalam daftar kita sebelumnya, sehingga diperoleh bentuk sederhana, yaitu bentuk sederhananya yaitu PX sama dengan X pangkat 3 1/1 kurang X. Nah, itulah cara menyelesaikan soal nomor 6. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 7, tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan BN dalam kurung 3,1, 3,1, 3,1. Oke, selanjutnya kita masuk kepada yang nomor 7, yaitu 3,1, 3,1, 3,1, dan cara penyelesaiannya bisa dilihat. Jadi di sini dapat kita tuliskan bahwa 3 kali X pangkat 0 per 0 faktorial plus 1 kali X pangkat 2 1 per faktorial plus 3 X pangkat 2 per 2 faktorial 1 kali X pangkat 3 per 3 faktorial. Dapat 3 ini karena dari pangkat ini maka menjadi faktorial 3 faktorial karena pangkatnya 3 plus 3 X pangkat 4 sehingga menjadi 4 faktorial plus 1 kali X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Sehingga dapat kita peroleh hasilnya yaitu 3 plus 3X pangkat 2 per 2 faktorial plus 3X per 3 faktorial plus 3 X pangkat 4 faktorial plus X pangkat 4 5 faktorial. Nah, dapat kita tulis yang pertama dalam kurung yaitu 3 plus 3 X pangkat 2 2 faktorial plus 3 X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya plus tutup kurung plus X pangkat X3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Jadi kita keluarkan 3-nya sehingga memperoleh hasil tersebut itu 3 dalam kurung E pangkat X plus E pangkat min X per 2. Sedangkan hasil untuk yang ini yaitu diperoleh E pangkat X plus E pangkat min X per 2. Nah, 3 dikalikan ke dalam yaitu memperoleh hasilnya 3E pangkat X plus 3E min X plus E angka 3 dikalikan untuk yang persamaan ini saja, yaitu E pangkat X plus E dikurang E plus E pangkat min X per 2. Sehingga
diperoleh hasilnya yaitu 4 E pangkat X plus 4E pangkat min X per 2, sehingga hasil akhirnya yaitu 2 E pangkat X plus 2E pangkat min X. Karena ini bisa 2, maka mendapatkan hasil 2. Nah, itulah tentang pembahasan soal nomor 7. Selanjutnya untuk soal nomor 8, yaitu ada beberapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian sehingga dapat dikatakan yaitu A. Tidak ada kotak yang kosong, sedangkan B. 3 kotak pertama masing-masing mendapatkan paling sedikit 10 koin. Selamat menyaksikan untuk soal nomor 8. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan soal nomor 8. Yang pertama yaitu kita bahas tentang poin A, yaitu PX sama dengan dalam kurung X plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus dapat kita tuliskan yaitu pangkat 5. Nah, dapat dituliskan menjadi kita keluarkan X-nya yaitu 1 plus X pangkat 2 plus seterusnya, sehingga diperoleh hasilnya X pangkat 5 kali 1 per 1 X pangkat 5. Jadi sama dengan X pangkat 5 yaitu sigma tak hingga N sama dengan 0, 5 plus K kurang 1 K X pangkat K, sehingga K dikurang 1 yaitu menjadi 4, makanya di sini 4 X pangkat K, sehingga karena pangkatnya 5 makanya K-nya menjadi plus 5. Koefisien dari X89 adalah PX, yaitu dapat kita ketahui bahwa 88 faktorial per 44 faktorial per 4 faktorial sehingga memperoleh hasil tersebut. Jadi banyak cara dengan 89 koin yang identik sedemikian tidak kotak yang dikosongkan adalah 23, 31, 8, 90. Nah, yang untuk bagian B. Bagian B-nya yaitu PX dapat kita tulis dalam kurung X pangkat 5 plus X pangkat 6 plus X pangkat 7 plus dan X pangkat 35 per 5. Sehingga dapat kita peroleh yang mana di sininya dapat kita tuliskan bahwa persamaannya yang ini dan yang ini. Koefisien dari 89 adalah PX. Koefisien dimaksud diperoleh persamaannya yaitu K plus 215 plus 25 sama dengan 89. K plus 215 sama dengan 64. Jadi dapat kita buat bahwa untuk nilai S yang 0 diperoleh nilai K-nya 64, sedangkan S-nya 1 diperoleh nilai K-nya 43, S-nya 2 diperoleh nilai K-nya 22, sedangkan S-nya 3 diperoleh nilai K-nya 1, dan begitu untuk S sama dengan 4, maka nilai K-nya negatif 20. Untuk S sama dengan 4 diperoleh nilai K negatif 20 ini, yaitu hasil ini tidak memenuhi syaratnya. Jadi bahwa koefisien X89 adalah PX, yaitu dapat kita tuliskan, bisa dilihat dari langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, dari persamaan di atas dapat kita buat 26 faktorialnya per 22 faktorial 4 faktorial 10 kurang 5, sehingga kita masukkan nilainya sehingga memperoleh hasilnya. Jadi syarat
3 kotak pertama berisi maksimal 10 bola adalah 72,010 cara. Nah, inilah hasil bagian B nomor 8. Bisa dilihat langkah-langkah menyelesaikannya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor yang terakhir atau nomor 9, yaitu tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian sehingga yang ditanyakan yaitu A. Tiap kamar berisi paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. Yang B-nya tidak ada kamar yang kosong. Nah, untuk menjawab soal nomor 9, mari kita lihat pembahasan berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan nomor 9. Yang pertama yaitu poin A. Kita bahas dulu, yaitu tiap kamar paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. Maka fungsi pembangkitnya yaitu, jadi dapat kita selesaikan bahwa PX plus dalam kurung X plus X pangkat 2 per 2 faktorial, karena pangkat 2 sehingga menjadi 2 faktorial. Jadi di soalnya tadi pangkat 80 karena dari soalnya yaitu diketahui 80, sehingga diperoleh hasil X 80 sigma tak hingga K sama dengan 0 80K X 2 faktorial pangkat 3. Jadi K-nya kita kalikan sehingga memperoleh hasil XK dan 2K. Jadi sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 80K 1 per 2K X K plus 80. Maka kita dapat hasilnya yaitu K plus 80 faktorial per K plus 80 faktorial, yang X pangkat K plus 80. Jadi untuk hasilnya sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 80K 1 per 2K K plus 80 faktorial per 2K, yang dikali X pangkat K 80 per K plus 80 faktorial X pangkat N per N faktorial, sehingga menjadi X pangkat K plus 80 per K per 80, K-nya yaitu N kurang 80, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu sigma N-nya yaitu 80. Jadi 80 N kurang 80 N faktorial per 2 pangkat N dikurang 80 sehingga dan X pangkat N per N faktorial. Nah, inilah hasil dari pertanyaan poin A. Oke, selanjutnya untuk poin B. Tidak ada kamar yang kosong. PX sama dengan dalam kurung X plus X pangkat 2 per 2 faktorial plus pangkat X pangkat 3 per 3 faktorial plus seterusnya yaitu dipangkat ke 80. Jadi dapat kita tuliskan 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus dan seterusnya yaitu min 1 per 80, sehingga memperoleh hasilnya bisa dilihat dari penjelasannya dari paparan langkah-langkah menjawab soalnya, sehingga memperoleh hasil sigma K sama dengan 0, yang mana dari soalnya 80 dalam kurung min 1 pangkat 3 80 K 80 dikurang K pangkat N. Nah, itulah hasil untuk tidak ada kamar yang kosong. Nah, itulah langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 9. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.